Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gigi Rizky Novrian dengan NPM 1806202235. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bangunan lapas pantai untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bangunan lapas pantai Teknik Perkapalan Universitas Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang FLNG atau yang biasa disebut dengan Floating Liquefied Natural Gas. Nah, FLNG sendiri itu adalah kapal atau bangunan terapung yang dibangun sebagai suatu fasilitas mandiri yang dapat menerima gas dari subsurface, kemudian melakukan processing, yaitu pengolahan, pemisahan, dan pencairan, kemudian melakukan penyimpanan, dan akhirnya melakukan offloading di suatu lapangan gas di laut. Nah, kemudian apa itu FLNG? Berikut adalah gambaran secara detail apa itu FLNG. Yang pertama, FLNG merupakan sebuah bangunan terapung yang dirancang untuk memungkinkan ekstraksi cadangan gas alam yang ada di laut. Kemudian FLNG ini memungkinkan untuk membuka sumber daya gas alam yang sebelumnya terlalu bermasalah atau tidak efisien untuk diekstraksi. Nah, kemudian teknologi FLNG ini dapat membantu memenuhi permintaan untuk pembakaran hidrokarbon yang lebih bersih. Kemudian FLNG ini juga memiliki fasilitas yang sama dengan kilang LNG yang ada di darat. Beberapa fasilitas FLNG juga sedang dalam pengembangan oleh para ahli. Dan kemudian yang terakhir, menurut shipbroker Clarkson, pada tahun 2022 akan ada 22 FLNG di tempat yang potensial di seluruh penjuru dunia. Nah, lalu bagaimana FLNG itu bekerja? Nah, FLNG ini melakukan prosesnya untuk menghasilkan suatu LNG. Untuk tahap yang pertama, FLNG ini melakukan proses yang namanya extraction, yaitu adalah melakukan ekstraksi gas alam dari lubang sumur yang ada di dasar laut, kemudian dipindahkan ke kapal apung atau ke offshore. Nah, kemudian setelah diekstraksi dan dipindahkan ke dalam kapal, selanjutnya adalah proses treatment, yaitu gas yang diekstraksi kemudian diolah di atas kapal yang kemudian sebelum melalui proses pencairan. Nah, setelah gas ini diolah, proses selanjutnya adalah liquefaction. Liquefaction adalah proses pendinginan gas alam hingga suhunya sekitar minus 160 derajat Celcius. Nah, ini akan mengurangi volume gas hingga 600 kali lipat lebih kecil, sehingga gas yang dihasilkan dapat banyak ditampung dalam bentuk liquid atau cairan. Nah, setelah itu setelah melalui tahap liquefaction ini, LNG tersebut akan dimasukkan ke dalam storage, yaitu disimpan di dalam tangki penyimpanan di dalam lambung kapal sebelum nanti diturunkan ke pengangkut LNG atau LNG carrier. Nah, setelah LNG carrier datang untuk mengambil LNG ini, maka dilakukan proses namanya offloading. Nah, yaitu pengangkutan LNG yang dilakukan dengan cara pemindahan. Salah satunya adalah dengan metode side by side. Nah, kemudian tipe FLNG. Nah, FLNG ini secara dilihat dari tempatnya itu dapat dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah Open Sea LNG FPSO. Nah, yang kedua tipe FLNG berdasarkan tempatnya itu adalah Near Shore LNG FPSO. Nah, perbedaan dari dua tipe FLNG ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, untuk Open Sea FLNG itu dia berada di perairan yang terbuka, kemudian membutuhkan jalur pipa panjang ke darat. Kemudian dia juga membutuhkan sistem propulsi karena untuk dia bergerak ke sumber gas yang berada di dasar laut itu, dia membutuhkan sistem propulsi untuk bergerak menuju ke sumber dari gas alam tersebut. Nah, kemudian membutuhkan sistem pembongkaran tandem sebagai gantinya dalam transfer ke LNG secara berdampingan. Kemudian juga memerlukan infrastruktur lengkap untuk pengoperasian mode pulau karena berada jauh dari daratan. Nah, kemudian untuk tipe yang kedua adalah Near Shore LNG FSO atau Near Shore FLNG. Nah, untuk yang near shore ini dia berada di kondisi perairan yang relatif tenang. Nah, kemudian juga berada tidak jauh dari daratan atau tepi pantai.
Kemudian dia juga memproses gasnya di darat melalui pipa yang pendek. Kemudian dapat mengimpor tenaga listrik dari pantai atau dari darat, sehingga tidak memerlukan power plant yang besar untuk memasang di nearshore FLNG ini. Kemudian juga tidak memerlukan turret yang mahal karena kondisi air atau tipe air yang tenang. Kemudian juga tidak membutuhkan helideck. Kemudian nearshore FLNG ini juga berpotensi untuk meminimalkan ruang akomodasi karena transfer operator dapat diatur sering karena jarak yang cukup dekat dengan daratan. Nah, berikut adalah gambar dari contoh dari OpenSea FLNG dan juga nearshore FLNG. Nah, selanjutnya adalah bagian atau komponen dari FLNG tersebut. Nah, dilihat dari diagram yang ada pada layar, secara sederhana bagian atau komponen FLNG dapat dilihat pada layar. Nah, untuk bagiannya yang pertama adalah riser. Riser itu terletak di bagian bawah. Nah, ini. Nah, memiliki fungsi yaitu untuk memfasilitasi pengangkutan material cairan dan gas yang aman antara dasar laut untuk menuju ke platform induk atau menuju ke kapal. Nah, kemudian yang kedua ada flare yang seperti menara di bagian belakang kapal. Nah, fungsinya adalah perangkat untuk membakar gas buang yang dihasilkan oleh plant oil dan gas maupun industri lainnya menghasilkan limbah gas beracun. Nah, biasanya seperti kita lihat flare ini selalu mengeluarkan api. Nah, itu karena terjadi pembakaran gas buang. Kemudian yang ketiga ada blast wall. Nah, blast wall ini terletak di bagian depan untuk membatasi. Fungsinya adalah untuk mengurangi kerusakan ketika terjadi kebakaran ataupun ledakan pada offshore, sehingga para kru yang berada di daerah depan tersebut ketika terjadi ledakan ataupun kebakaran itu dapat dikurangi kerusakannya sehingga ataupun efek-efeknya. Nah, kemudian 4 adalah mooring lines, yaitu adalah tali untuk menambat bangunan terapung di tengah laut. Nah, tujuan mooring lines ini adalah untuk menetapkan posisi offshore supaya tidak terbawa angin atau ombak. Nah, mooring line ini ditambatkan di dasar laut agar FLNG ini tidak terbawa arus laut ataupun angin. Nah, kemudian yang kelima ada power plant. Nah, power plant ini memiliki fungsi sebagai supplier semua kebutuhan kelistrikan yang ada pada offshore atau kapal tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada helideck yang merupakan sebuah fasilitas di atas kapal yang berfungsi sebagai area landasan pendaratan untuk helikopter yang dibuat secara permanen menyatu dengan dek pada kapal. Nah, kemudian yang ketujuh adalah thruster, yaitu adalah alat pendorong yang dipasang pada kapal sehingga kapal dapat melakukan manuver atau biasanya disebut juga dengan sistem propulsi. Nah, kemudian yang ke-8 ada turret. Nah, turret ini digunakan untuk menjaga gerakan FPSO atau FLNG dari kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, kegunaan yang paling penting dari turret ini adalah untuk weather fanning atau kemampuan kapal untuk berputar sehingga didapatkan sebuah posisi di mana beban-beban lingkungan seperti arus, gelombang, dan angin yang bekerja di sekitar tali tambat menjadi kecil. Nah, misalkan ketika suatu FLNG ini tidak memiliki turret, ketika dia terkena hembusan angin yang kencang ataupun gelombang, maka FLNG ini akan menghasilkan beban kerja atau hambatan yang besar. Nah, oleh karena itu dengan adanya turret ini maka FLNG ini dapat bergerak secara pasif mengikuti arah gerakan dari gelombang air tersebut atau angin tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah yang ke-9. Nah, dari bagian 9 hingga nomor 15 ini adalah proses di mana bagian-bagian tempat proses gas LNG itu diproses atau dibentuk. Nah, yang pertama ada namanya proses utilities, yaitu adalah tempat pengolahan gas alam mentah yang didapatkan dari proses ekstraksi bawah laut melalui proses pengobaran dan kemudian dipompa menuju kapal. Nah, kemudian yang ke-10 ada inlet facilities, yaitu adalah tempat pemilahan gas alam yang hasilnya akan disalurkan ke tempat gas treating
Sisa dari proses ini akan dialirkan menuju ke condensate tank untuk diendapkan dan digunakan kembali. Nah, kemudian yang ke-11 ada gas treating. Gas treating ini adalah tempat di mana gas alam diolah dan dimurnikan sehingga dapat masuk ke proses liquefaction atau diubah wujudnya menjadi liquid. Nah, kemudian yang ke-12 ada liquefaction, yaitu tempat di mana hasil gas alam didinginkan untuk diubah bentuknya menjadi liquid sehingga volumenya dapat diperkecil hingga 600 kali lipat volume sebelumnya, sehingga FLNG tersebut dapat mengangkut lebih banyak LNG. Nah, kemudian yang ke-13 ada NGL recovery, yaitu adalah tempat di mana proses pemisahan etana dan hidrokarbon yang lebih berat dari gas alam. Nah, NGL recovery ini menghasilkan proses pemulihan dan efisiensi tinggi dari NGL tersebut. Nah, sekaligus dapat mengoptimalkan modal dan biaya pengoperasian bagi pelanggan. Nah, kemudian yang ke-14 ada LPG tank atau tangki tempat menyimpan LPG hasil dari NGL recovery atau proses yang sudah dilalui tersebut. Nah, kemudian ada LNG storage tank, yaitu tangki atau tempat menyimpan LNG hasil olahan yang nantinya akan disalurkan ke LNG carrier dan dibawa ke daratan. Nah, berikut adalah contoh dari FLNG yang sudah ada di berbagai macam negara. Nah, saya mengambil contoh ada namanya Caribbean atau Tango FLNG. Nah, dibangun tahun 2017. Nah, FLNG ini memiliki principal dimension, yaitu dengan panjang 144 meter, kemudian lebar 32 meter dan tinggi 20 meter dan draft setinggi 5,4 meter. Nah, FLNG ini juga memiliki tonnage sebesar 29.143 gross tonnage. Dia juga memiliki 3 tangki penyimpanan dengan volume total sebesar 16.100 meter kubik dengan berat per tangkinya ada sebesar 395 ton. Nah, Caribbean atau Tango FLNG ini ditambatkan 3 km dari dermaga di lepas pantai Tolu, negara Kolombia dengan kedalaman air 15 meter. Nah, FLNG ini diproyeksikan 15 tahun beroperasi tanpa melakukan dry docking atau menuju daratan. Nah, FLNG ini dapat kita lihat pada gambar. FLNG ini berbentuk seperti balok. Nah, dan di sini dia juga didorong dengan bantuan kapal tugboat. Nah, kenapa? Karena untuk tipe FLNG ini karena dia ditambatkan tidak jauh dari daratan atau sekitar 3 km dari dermaga lepas pantai Tolu. Nah, FLNG ini termasuk tipe FLNG yang open shore karena letaknya yang dekat dari daratan. Nah, oleh karena itu salah satu ciri dari FLNG ini ia tidak memiliki sistem propulsi atau thruster, sehingga untuk bergerak dia harus dibantu oleh beberapa tugboat. Nah, di Caribbean atau Tango FLNG ini juga tidak memiliki helideck. Kemudian dia juga lebih kecil ukurannya dibanding dengan FLNG yang tipe open sea, untuk tipe open sea. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu adalah Coral South FLNG. Nah, FLNG ini memiliki principal dimensi sebagai berikut. Yang pertama, panjang kapal sebesar 432 meter, kemudian lebar 66 meter, kemudian memiliki tinggi 38,5 meter. Nah, untuk kapasitas dari LNG storage capacity dari FLNG ini yaitu sebesar 260.000 meter kubik. Kemudian memiliki mooring depth atau kedalaman mooring sejauh 1.750 meter sampai 2.100 meter. Nah, berbeda jauh dengan FLNG Caribbean FLNG yang hanya 15 meter kedalamannya karena merupakan tipe dari nearshore FLNG. Nah, untuk jumlah krunya yaitu sekitar 350 orang dan memiliki displacement total 220.000 ton. Nah, FLNG Coral South ini terletak di area 4 cekungan Rovuma yang terletak di lepas pantai Mozambik, Afrika.
Nah, lalu untuk mooring system dari FLNG Coral South ini dia memiliki 6 sumur, sehingga memiliki 6 mooring yang tersebar dengan kedalaman masing-masing yang berbeda. Nah, di gambar ini dijelaskan ada yang kedalamannya hingga 2150 meter, kemudian 1980 meter dan 1840 meter. Nah, untuk tipe mooring sistemnya sendiri, Coral South FLNG ini memilih tipe MMS atau mooring monitoring system. Nah, mooring monitoring system ini secara singkat adalah ketika di bawah permukaan air ada yang namanya SMART, yaitu dia melakukan pemantauan bawah laut, analisis dan teknologi pelaporan. Nah, kemudian sonar dyne akan digunakan untuk terus memantau integritas tambatan pada masing-masing dari 20 kaki jangkar. Nah, kemudian laporan ringkasan harian dan deteksi kesalahan otomatis ini akan dikomunikasikan secara nirkabel ke permukaan dari SMART secara real time, sehingga kru atau awak kapal dari FLNG ini dapat selalu memantau bagaimana kondisi mooring dari FLNG ini. Nah, kemudian Coral South FLNG ini juga memiliki jenis side by side transfer. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa side by side transfer ini dilakukan oleh kapal tanker yang ditempatkan sementara di samping FLNG atau LNG carrier yang ditempatkan di sebelah dari FLNG. Nah, kemudian transfer LNG ini dilakukan melalui lengan sambungan kaku yang terletak di sisi FLNG. Nah, atau yang disebut dengan marine loading arms. Nah, fungsi dari marine loading arms ini yaitu adalah untuk menyambungkan atau menyalurkan LNG dari FLNG ini menuju ke LNG carrier untuk dibawa ke daratan. Nah, seperti kita lihat pada gambar, nah ini adalah contoh dari marine loading arms yang digunakan untuk menyalurkan LNG dari FLNG menuju ke LNG carrier. Nah, berikut adalah ringkasan dari Coral South FLNG atau Coral South FLNG. Nah, di sini dia memiliki 3,4 metric ton Pascal LNG, kemudian 25 years design life. Dia didesain untuk berada di lautan selama 25 tahun tanpa melakukan dry docking. Nah, kemudian dia juga memiliki sistem memiliki thruster dengan jenis 3 to MW. Kemudian memiliki internal turret mooring. Nah, internal turret mooring ini yaitu sistem turret mooring atau turret mooring system yang turretnya itu berada di dalam kapal atau berada di lambung kapal. Nah, kemudian memiliki 8 LNG membrane tanks, kemudian memiliki 2 condensate tank, kemudian side by side LNG offloading dengan bantuan marine loading arms yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kemudian menggunakan tandem condensate offloading. Nah, kemudian menggunakan tipe APSI-DMR liquefaction process, kemudian memiliki daya 270 MW install power pada power plant-nya, kemudian LQ4 350 POB. Nah, berikut adalah gambaran dari Coral South FLNG. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi mengenai FLNG ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.